Tegaklah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan, apapun proses kehidupan, Tuhan tetap Immanuel beserta dengan kita, tinggal di dalam kita, dan Dia di pihak kita. Kalau suka judul khotbah, saya akan sharing tentang Yesus jangkar pengharapan. Nah ya, ini sebelum saya lebih jauh, saya mau bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Siapa yang pernah dalam tidurnya pernah mengalami mimpi buruk, nightmare? Siapa yang pernah? Wow, lumayan juga ya. Separuh daripada kita pernah mengalami mimpi buruk. Ya, orang mengalami mimpi buruk itu pasti tidak enak ya, gelisah gitu, terbangun dari tempat tidur. Saya beberapa kali mengalami mimpi buruk. Salah satunya saya pernah mimpi itu dikejar setan. Ya, aneh-aneh ya, namanya juga mimpi. Nah waktu saya dikejar sama saya ketemu setan ya. Lalu kemudian saya itu mau lari, ini namanya mimpi loh ya. Nah waktu saya mau lari itu tiba-tiba larinya itu kayak orang jalan di tempat gini. Lari tapi tidak bisa melangkah seperti itu. Lalu kemudian saya terbangun gini. Kurang ajar saya bilang nih. Oh padahal dalam kenyataan sehari-hari tinggal ditengking dalam nama Yesus kan gitu. Setannya pasti lari. Ini kok malah saya mimpi saya dikejar sama setan ya. Namanya mimpi ya kan. Mimpi buruk. Nggak enak gitu bangunnya. Oh tapi akhirnya bilang. Pokoknya kalau ada macam-macam saya lawan kamu setan dalam nama Yesus. Kapan pernah lagi saya mimpi buruk. Mimpi buruknya apa? Aduh, di dalam mimpi itu saya kembali sekolah gitu ya. Model sekolah SMA lagi gitu. Dan kemudian waktu pembagian rapot saya enggak naik kelas. Waduh ya, itu mimpi enggak enak, langsung saya terbangun. Kurang ajar. Ini mimpi kok enggak enak sekali. Yang namanya mimpi buruk ya macam-macam. Ada kalanya orang mimpi buruk tiba-tiba suaminya meninggal gitu ya. Aduh habis melek gini. Aduh suamiku di sebelah gitu ya. Nah saudara kekasih Tuhan begini. Ketika seorang tidak punya pengharapan, hidupnya seperti mimpi buruk. Sesuatu yang terjadi jadi rasa tidak enak. Sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kesedihan. Mendatangkan sesuatu yang tidak pernah membangkitkan kekuatan dalam hidupnya. Kita akan membaca bersama-sama. Tapi jangan khawatir. Tuhan Yesuslah sesungguhnya pengharapan setiap kita. Dan Alkitab menjanjikan kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita tidak pernah akan dikecewakan. Berharap kepada orang kaya kadang-kala janji-janji. Tinggal janji ya seperti itu. Beradab sama suami kadang-kala. Ya, ada orang berharap kepada kekasihnya janji-janji. Tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Kok tidak diiringi? Kurang rohani ya lagunya ya. Lagu duniawi jadi kamu ragu-ragu. Sudah aku dikasih Tuhan ya. Siapapun kita pernah bisa mengecewakan. Tapi nanti akan saya tunjukkan. Yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Asal kita teguh berpegang kepada janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu seperti
perak yang teruji. Janji Tuhan membuat mata kita yang tunduk, tersipu-sipu akan terangkat wajah dan melihat pengharapan di dalam Tuhan. Ibrani pasal ke-6 ayat yang ke-19. Direkam ya Bu ya. Ya sudah, saya pegang mainannya Ibu ini ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ya. Ibu-ibu 2 ayat pendek ini. Tapi bacanya diucapkan ya, jangan dalam hati. Kita ini sudah terlalu banyak simpan hati. Aduh, ya. Ayo diungkapkan, diperkatakan, yakinkan 10 meter. Radius 10 meter orang lain dengar suara saudara. Oke. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Wow, lihat ini. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu jangkar. Ya, sifatnya apa pengharapan? Kalau orang punya pengharapan di dalam Kristus dijadikan apa? Kuat, ya. Lalu apa? Aman bagi jiwa. Di dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, ibu-ibu biasanya pada umumnya wanita itu bermain di perasaan. Betul kan? Biasanya kalau ngomong sama, ya saya kan tiap hari bergaul sama perempuan, istri saya sendiri ya. 33 tahun saya nikahi dia. 2 tahun kurang lebih pacaran. Jadi 35 tahun saya bergaul dengan wanita yang sedang duduk di depan menyaksikan saya ini. Ya kan? Nah, jadi saya ngerti perempuan itu gimana. Aduh, ditepuk tangan deh sayang kamu sama ibu-ibunya. Ya. Perempuan itu kalau ngomong kan katanya aku rasa gitu kan. Nah seringkali kalau pria itu logika berpikirnya lebih main gitu ya. Nah sekalipun kalau di kepercayaan yang lain di sepupu sana itu perempuan itu dibilang itu setengah kemampuan laki-laki. Padahal enggak seperti itu ya. Saya lihat di sini kemampuannya wanita kadang-kala jauh, bahkan ada kalanya perempuan. Nah ini orang kalau enggak punya pengharapan kayak Mike tadi itu ya. Gitu ya, kalau enggak ada harapan ya sudah. Ya orang bahasa Ibrani itu gelembosi ya. Oke. Nah, jadi pengharapan itu kuat. Kalau pria itu logika berpikirnya. Nah, di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya, tapi kalau kita enggak punya pengharapan, yang namanya pikiran, perasaan, kehendak kita itu kita akan mudah tergoyahkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman. Saudara aku dikasih Tuhan, ketika seseorang sedang punya masalah, pasti perasaannya ada guncangan. Pikirannya sedang mengalami sesuatu, pasti tidak enak. Perasaannya, gundah gulanya. Berapa banyak saya temui wanita-wanita. Tapi di sini tidak ada ya. Ini saya cerita di Kutub Utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Banyak wanita di sana begitu punya masalah sama suaminya aja. Apalagi sama gereja. Curhat. Bukannya ke hamba Tuhan. Bukannya ke ketua sel. Bukannya kepada gembala. Curhatnya lewat apa? Medsos. Waduh ngomong panjang lebar di IG, Facebook. Semuanya diutarakan. Kasihan ibu-ibu tolong ya. Biarkan itu yang di Kutub Utara. Tapi yang di sini di Victory ini PD Victory kaum wanita. Ada apa-apa pertama curhatnya kepada Tuhan. Ya setelah itu curhatkan juga kepada kalau bukan karena masalah pasanganmu dengan pasangan saudara. Tapi paling tidak saudara bisa counselor, punya pembina rohani yang bisa disampaikan. Nah orang kalau punya pengharapan justru saudaraku ada ketenangan di dalam batinnya, ada ketenangan di dalam pikirannya, kehendaknya itu kemauannya enggak ngawur-ngawur.
Dia kalau punya pengharapan di dalam Yesus, dia akan menuntun orang itu supaya kehendak kemauannya itu ditaklukkan supaya selaras sejajar dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat selanjutnya firman Tuhan menunjukkan bahwa Kristus disebut sebagai perintis jalan. Ya, Kristus itu betul-betul jangkar pengharapan setiap kita. Dia sudah dilemparkan jauh ke depan di sana. Ya, jadi Yesus Kristus itu jadi perintis jalan bagi semua orang untuk bisa sampai kepada kesempurnaan. Mari saya beritahu kepada setiap kita memang belum sempurna semuanya ya. Tetapi kita berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan. Proses demi proses diizinkan terjadi sampai akhirnya kita pada satu titik kita akan dibuat serupa, segambar, disempurnakan dengan Tuhan. Nah, Yesus telah menjadi perintis jalan menuju ke sana. Kalau ada perintis jalan ya kita tinggal ngikuti saja. Kita bukan buta-buta mengikuti gimana ya sampai ke sana. Oh tidak. Makanya Yesus berkata begini, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan. Dia tidak berkata begini, aku punya jalan. Tapi dibilang akulah jalan. Apa bedanya akulah jalan dengan aku punya jalan? Kalau aku punya jalan bisa diambil. Tapi kalau aku ada jalan, dialah satu-satunya. Amin. Nah, kepada kesempurnaan, kepada keserupaan sempurna itu hanya lewat Yesus Kristus. Dan dia telah melakukan perjalanan lebih dulu dari setiap kita. Nah, dan dikatakan firman Tuhan bahwa dia adalah imam besar. Ya, yang telah melintasi segala langit. Ya, jadi jangan usah khawatir tentang ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita akan next slide lagi. Pengharapan, tentunya saudaraku, ketika kita bisa melihat di depan sana, bahwa tujuan kita adalah disempurnakan seperti Yesus. Dan Yesus sudah lebih dulu ada di depan sana. Jadi kita bisa melihat nanti bakalan masa depan kita seperti apa. Saya harus beritahu kepada setiap kita, masa depan orang percaya bukan mandesu. Mandesu itu masa depan suram. Tidak. Mazmur 84 berkata mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Perjalanan kita bukan makin lama makin loyo. Usia boleh bertambah. Tubuh jasmani boleh merosot. Tapi roh kita ini loh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Thank you. Ya, amin. Menggebu-gebu. Memang tambah usia. Ya sudah gak bisa dipungkiri ya. Kita pasti ada sel-sel yang matilah. Penglihatan mulai kabur lah. Rambut mulai memutih gini ya. Aduh saudaraku. Saya sih maunya tetap hitam. Tapi kemudian memutih seperti ini. Terus saya semir. Tiap 3 minggu disemir ya capek juga. Semir. Akhirnya saya harus mengerti bahwa usia bertambah. Sudah opa, cucu hampir 3 ya harap dimaklumi. Tetapi badan boleh merosot. Tetapi roh kita ini loh seharusnya semakin menyala-nyala, semakin semangat, semakin menggebu-gebu mengikut Tuhan. Amin. Kenapa? Punya pengharapan. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang tidak ada harapan saudaraku. Habis mau mati ketika sakit. Tidak tahu mau kemana habis ini. Betapa menakutkan. Makanya orang kalau tidak punya pengharapan tuh. Mimpi buruk akan terjadi dalam hidup mereka setiap hari. Tetapi karena kita sudah lihat jauh ke depan. Masa depan kita gilang gemilang. Kita akan memerintah bersama Yesus dalam kemuliaan kekal. Maka penglihatan ini akan menentukan pengharapan kita di tengah badai kehidupan. Tadi Bu Eli bilang, sudahlah gak apa-apa proses. Abaikan saja proses tidak bisa ditengking kok. Proses pasti akan datang pada setiap kita. Kita cuma minta Tuhan kekuatan dan pengharapan. Terus berpegang kepada Tuhan. Ada ungkapan berkata the cross before the crown. Salib dulu diizinkan terjadi. Baru nanti ada mahkota. The test before the testimony. Ujian dulu diizinkan. Baru nanti muncul kesaksian-kesaksian. Amin. The thorn before the throne. Duri dulu, pengalaman duri itu tidak enak memang pengalaman duri. Tapi endingnya adalah apa yang disebut dengan throne, takhta disediakan bagi setiap kita. Saya suka nonton film ya.
salah satu film kesukaan saya itu ya nonton drakor gitu ya. Pendeta akhir zaman, jadi juga nonton drakor. Tapi jangan salah ya, pagi-pagi saya sudah doa pagi ya, baca Alkitab, keluar pelayanan, doakan orang sakit, konseling orang. Dan sepanjang hari baru malamnya nonton berdua sama istri saya. Waduh, saya kalau nonton sekarang kan drakor tuh serialnya ada 16, 20 gitu kan. Aduh saudaraku, saya ada, tapi istri saya nggak tahu ini ya. Saya punya strategi, saya lihat lebih dulu terakhirnya bagaimana. Saya lihat 10 menit terakhir ya. Memang ada orang bilang, anak-anak milenial bilang, papa gak bisa gitu dong. Nonton tuh bikin penasaran, gak usah tunggu. Papa gak mau habiskan waktu sia-sia. Ya kan, saya lihat 10 menit terakhir. Oh happy ending, baru saya mulai nonton. Kalau enggak ngapain saudaraku. Saya pernah nonton Spider-Man berapa tahun yang lalu di bioskop Spider-Man. Wah seneng, wah menang-menang. Terus terakhir kekasihnya meninggal. Ada enak saudaraku. Pulang saya bilang kenapa sih kekasihnya sampai jatuh mati gitu kan. Nah itu. Tapi saya beritahu saudara, Alkitab menjanjikan masa depan orang percaya bukan masa depan suram. Masa depan kita gilang gemilang. Tuhan akan menyediakan hal yang luar biasa. Asal bertekun di dalam pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam dia. Nah saya akan tunjukkan bahasa aslinya Yunani. Kata pengharapan itu elpis. Bukan Elvis ya. Ada Elvis Sukaesi, penyanyi dangdut itu. Ada Elvis Presley. Elvis Presley, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Wah kamu rupanya enggak mau mengiringi lagu duniawi ya kamu ya. 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 Ya pengharapan itu elpis dalam bahasa Yunaninya. Nah, ada 3 isinya. Ada 3 isinya. Ya, yang pertama adalah dalam pengharapan itu selalu ada expectation. Ada ekspektasi. Yaitu apa? Hal-hal yang kita inginkan akan terjadi di depan. Ya, aduh saya kepingin sesuatu. Ya, makanya kita berharap sesuatu karena kita menginginkan sesuatu. Jadi ini apa? Ada unsur menunggu. Nggak bisa langsung sak dek sak nyek. Sim salabim abrakadabra jebret, nggak bisa. Harus belajar untuk menunggu sesuatu ya. Nah, Roma 8 ayat 25 berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Contoh praktis karena ini ibu-ibu. Begitu Anda menikah, saya dengan istri saya ini menikah tahun 92. Bulan September, ya, tahun 92. Bulan Oktober positif langsung. Saudaraku, ya, saya langsung kita ngerti, tahun depan kita pasti punya anak. Makanya ada pengharapan, ada ekspektasi, ada hal-hal yang kita inginkan muncul. Saya harus belajar menunggu 9 bulan lagi. Nggak bisa kita berharap sesuatu sekarang. Itu bahasa Surabayanya makso. Ya, kan ada bahasanya kalau orang Mandarin kan wo aini. Ini puya wo paksa. Kalau kamu tidak mau gua paksa gitu katanya. Nah, harus ada unsur menunggunya gitu ya. Nah, itu kalau kita mengalami proses kehamilan. Kita nggak bisa Tuhan, gak usah lama-lama, percepat waktunya. Juga enggak bisa kan dipercepat. Bayi kalau lahirnya kecepatan juga tidak baik. Maka itu butuh waktunya Tuhan. Biarlah kita belajar mengharapkan sesuatu lewat doa-doa kita. Tekunlah, bahkan tadi dikatakan orang itu akan menantikan dengan tekun. Bahkan Alkitab berkata sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Kasih tahu kiri kanan. Sabaro, bahasa Jepang ya. Kalau sabar kan bahasa Indonesia. Bahasa Jepangnya gini, sabaro, sabaro. Gitu.
Sabaro. Ya, harus ada kerinduan akan terjadi sesuatu tapi sabar menunggu. Itu yang pertama, expectation. Tapi yang kedua yang disebut anticipation. Harus ada antisipasi hal-hal yang setelah kita melihat situasinya, lalu kemudian kita mulai berpikir tindakan apa yang akan kita lakukan. Ya, ketika kami tahu bahwa positif, maka kita sudah berpikir apa yang akan kita lakukan. Misalnya kalau anak laki, maka kamarnya harus dicat warna bukan pink, ya kan, pasti biru gitu. Kalau anak perempuan, lalu kemudian dicat warna pink. Nah, seperti ada sesuatu tindakan demi tercapainya apa yang kita harapkan. Nah, itu namanya antisipasi ya. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi ketika kita berdoa berharap sesuatu, kita minta pertolongan Tuhan, tenang, gak usah langsung gerusa-gerusu, sak-dek-saknya, lalu mentalitasnya instan semuanya. Bertekunlah, sabar, harus ada unsur menunggunya. Tapi kemudian kita mulai berpikir tindakan-tindakan iman apa yang akan kita kerjakan. Demi supaya pengharapan kita itu nanti satu waktu akan tercapai. Dan menunggu itu perlu ada sikap apa? Bersukacita senantiasa. Karena orang sukacita itu bikin kekuatan. Bukankah kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang ini tidak punya harapan. Ngapain? Keringkan tulang, kasihan deh loh, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Setiap kali pertemuan-pertemuan seperti ini, kalau orang ketemu saya maupun istri saya, salah menebak umur. Gitu ya. Apalagi kalau ketemu istri saya. Waduh, saya pernah jalan sama dia, ada orang, istri saya dipanggil, Noni, sekolahnya di mana? Ini kok ditanya ya, kenapa ya kok kelihatan awet muda? Beberapa terakhir saya ketemu dengan orang misionaris dari Korea Selatan. Ada 4 misionaris datang ke Indonesia. Lalu kenalanlah saya ajak makan di sebuah restoran. Lalu yang paling tua itu, mereka yang paling tua itu umurnya 65 tahun gitu ya. Terus dia tanya sama saya, how old are you? Saya bilang, tolong tebak saya usia berapa. Dia lihat rambut saya. Pertama, your hair is white, gray, but your face, dia bilang, lihat muka saya, kenceng masih kan gitu ya. Kan Korea pinter kalau lihat wajah-wajah. Karena kalau enggak ya operasi kan mereka kan. Dia lihat wajah saya, dia lihat ini tidak ada operasi plastiknya ya. Dia lihat gini, dia bilang gini, you are maybe 47. What? 47 tahun dikira. Haleluya. Orang Surabaya bilang aku sweet. Sweet itu manis kan bahasa Inggris. Tapi orang Surabaya bilang sweet. Swida. Swida itu 60 at that time. Saudaraku, jadi saya bersyukur dilihat 13 tahun lebih muda gitu ya. Kenapa? Kuncinya bersukacita dalam mengharapkan sesuatu, pertolongan, janji-janji Tuhan digenapi. Tetaplah bersukacita karena janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Asal kamu punya sikap hati yang benar dan kamu berharap hanya kepada Dia. Dan seterusnya unsur yang ketiga, pengharapan setelah ada yang disebut dengan
expectation, ada yang disebut dengan anticipation. Yang ketiga pasti ada confidence. Wah, rasa percaya diri bahwa pasti nih ya 9 bulan 10 hari pasti punya anak. Ada keyakinan di dalam Kristus. Makanya ini fungsi peranan iman juga di sini berlaku dalam diri setiap kita kalau orang berharap. Bukankah saudaraku dikasih Tuhan, di sini keyakinan penuh bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Gitu ya. Belum terjadi, tapi saya percaya terjadi. Markus 11 ayat yang ke-22-23 Yesus berkata, apapun kalau kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya dan itu akan diberikan kepadamu. Nah, belum terima tapi percaya sudah menerima. Itu akan membangkitkan pengharapan yang jadi kuat kita dalam menantikan apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, yaitu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, apa itu? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, katakan hari apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Nah, ini dia. Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Bukan titik buta. Bukan sesuatu yang gak pasti. Tapi pasti. Karena Alkitab menjamin seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat per definisi. Pengharapan itu sebetulnya apa sih? Ini dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sorga itu saya membayangkan konteks 1 Korintus pasal 13. Ada pertandingan-pertandingan. Ya contoh. Pertama pesertanya siapa? Nubuatan. Wah, nubuatan menunjukkan kesaktiannya. Wah, dia mengatakan tanggal sekian, bisa menebak nama orang, peristiwa apa yang terjadi. Apalagi muncul lagi yang kedua. Muncul yang kedua apa itu? Misalnya ya mujizat. Waduh, mendemonstrasikan mujizat dan seterusnya. Tapi 3 finalis hanya muncul. 3 finalis itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kenapa yang terbesar kasih? Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata. Kasih itu bukan sesuatu. Kasih itu pribadi. Kasih itulah Yesus Kristus yang terbesar. Tetapi kita bisa melihat iman, pengharapan, dan kasih ini keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya next slide, pengharapan adalah aspek masa depan dari iman. Ya, jadi pengharapan itu aspek masa depan dari iman, di mana pengharapan tersebut menentukan sekali kehidupan dan tindakan kita saat ini. Karena kita mengerti bahwa kita punya iman di dalam Tuhan, kita punya pengharapan, maka kita bisa mengerti apa yang mesti kita lakukan sejak hari ini. Orang kalau udah ada pengharapan, saudaraku, sudah bingung mau bikin apa. Ya, dan masa depan kita ini sangat tergantung dari pengharapan yang kita miliki. Nah, saya akan tunjukkan dalam bahasa Ibraninya pengharapan itu apa. Bahasa Ibrani pengharapan, kalau tadi elpis bahasa Yunani, pengharapan itu adalah tikwah. Katakan bersama saya ibu-ibu, tikwah. Tikwah. Tikwah itu tali yang menghubungkan masa kini dengan tujuan-tujuan Tuhan di depan sana. Ya, saya kasih ilustrasi. Karena di sini saya membawa istri saya. Sini sayangku. Ya ini satu-satunya. Kemarin saya pelayanan di kaum wanita di tempat lain. Ya ibu-ibu. Ketemu kami berdua begini. Ada ibu-ibu umur 80 tahun. Dekati istri saya. Terus dekati kami. Dia tidak percaya. Saya bilang ini istri saya. Hah? Dia lihat gini. Terus dia bilang gini. Ini istri pertama ya? Gitu saudara gue. Wah pikirannya ini istri pertama dan yang terakhir. Gitu ya. Bukan istri kedua apalagi ketiga ya sayang. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat ya dan aman bagi jiwa. Sauh itu jangkar. Ya perhatikan ya. Pernah naik kapal? Oh kasihan belum pernah naik kapal ya. Setiap kapal selalu punya jangkar. Tujuannya untuk apa? Saya percaya selalu dipakai untuk kapal ya. Mobil tadi ada yang parkir mobil tadi bawa jangkar. Turun bayangkan saya tadi kan cari parkir. Saya akhirnya parkir di depan BCA sana di belakang.
Sret, sampai di sana. Dak, bayangin tadi saya turun, terus saya ketemu lupa namanya. Bu Emil ya. Ya, sret tadi ketemu C Emil lah ya. Sret. Tahu loh, Pak Roni, bapak apa? Jangkar. Loh, buat apa Pak Roni? Supaya mobilnya nggak dicuri orang. Kira-kira Bu Emil ngomong apa? Kasihan Pak Roni, stres Pak Roni. Ini mau pelayanan kok stres. Ceritanya yang namanya jangkar selalu untuk perahu, untuk kapal. Nah, perahu kapal itu selalu ada di dalam danau atau di dalam laut. Dan keadaannya tidak selalu tenang. Kadang-kadang ada gelombang. Betul tidak? Nah, karena kalau jangkar itu sudah ditancapkan ke batu karang. Kita berkata 1 Korintus pasal 10 ayat keempat, batu karang itulah Yesus Kristus. Wah, Yesus juga jangkar pengharapan. Sedangkan batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika jangkar sampai, orang Manado bilang sotagate, udah kecantol ya. Dengan apa yang disebut batu karang. Kapal itu boleh muter kemana kena badai ombak. Dia tidak akan lari kemana-mana. Setuju? Dia akan tetap dalam radius panjangnya rantai atau tali yang terhubung dengan jangkar dengan kapal tersebut. Nah, saya kasih contoh. Isi saya adalah Yesus Kristus yang menjadi tujuan kita, yang tadi telah merintis jalan menuju kesempurnaan. Dialah Yesus Kristus. Semua kita nanti, ibu-ibu dengar ya. Tujuan utama kita bukan jadi orang kaya. Alkitab tidak bilang begitu. Loh Pak, apa salahnya jadi orang kaya? Tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama kehidupanmu. Ya, itu kayak kalau saudara nyebrang sungai, itu kayak stepping stones. Batu-batu pijakan. Tapi bukan tujuan utama loh. Bukan tujuan akhir. Ya. Tujuan utama kita juga bukan apa? Popularitas. Ada orang demi popularitas saudaraku, wah bikin sensasi, masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook, bikin cerita-cerita sendiri saudaraku, sensasi sendiri. Wah supaya dapat viewers yang banyak dan kemudian bla 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 pada seterusnya. Kadang-kala ada manipulasi dan sebagainya. Saya beritahu pada saudara, gak salah kalau kita kepingin populer ya, asal ditempuh dengan cara yang benar gitu ya. Tapi itu bukan tujuan akhir. Itu kayak batu pijakan kalau kita nyebrang. Nah saya harus beritahu, kalau kita berhenti di stepping stone, kekayaan, popularitas, ya ataupun yang lainnya, kalau ada banjir datang kita akan hanyut. Makanya kita harus terus tertuju kepada tujuan utama kita. Apa itu? Kunci A ya, kunci A. Nah, Yohanes 4 berkata, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi ini dia, sempurna dalam seluruh hidupku. Kejadian 1 ayat 26 berkata, manusia dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Jadi itu tujuan utama hidup kita, menyerupai Yesus. Roma 8 ayat 29 juga begitu. Kita disempurnakan supaya menyerupai seperti Tuhan Yesus. Nah kata pengharapan, bahasa Ibraninya adalah tikwah. Nah tikwah itu tali, tolong perhatikan ini. Tali yang menghubungkan masa kini dengan masa yang akan datang. Nah ya, perhatikan. Orang kalau tidak punya pengharapan, bayangkan dia nggak tahu masa depannya bagaimana. Tadi saya katakan, kayak orang mimpi buruk. Hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya pasti akan gelisah, mudah putus asa. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Karena ada harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba saudara buat pertanyaan sama orang-orang punya pengalaman bunuh diri itu yang terselamatkan ya. Kenapa? Percuma sudah tidak ada harapan. Aduh gak bisa ini, sudah keadaan sudah tertutup. Mereka putus asa dan mereka mencoba bunuh diri. Tapi saya beritahu kepada setiap kita, justru kalau kita berharap pada Yesus, maka kita akan seperti diberi tali yang menghubungkan kita dengan masa depan. Masa depan kesurupan seperti Kristus, masa depan di mana kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Ini ya, ini kita masa kini sekarang. Tikwah, pengharapan dalam bahasa Ibrani tikwah
adalah tali yang menghubungkan masa kini dengan tujuan-tujuan hidup di depan sana. Tali yang menghubungkan masa kini dengan Yesus Kristus yang menantikan kita, yang telah menjadi perintis jalan di depan dalam kesempurnaan bagi setiap kita. Oke, namanya hidup tidak selalu mulus ya kan. Kadangkala kita pelayanan aja sudah, kita pelayanan sungguh-sungguh aja ada orang yang salah menilai. Ada saja ya saudara, kalau saya ini kan sudah 30 tahun lebih mengembalakan. Oh kita aja banyak disalah mengerti saudaraku ya. Aduh saudaraku, kadangkala khotbah keliru ngomong sedikit aja, wah sudah. Ya, satu kali ada seorang pendeta kunci C. Dia kasih ilustrasi tentang seseorang, ya lagunya tuh begini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, terus dia salah. Janda mana yang harus ku pilih? Cuma keseleo ngomong saudaraku ya. Terus tapi kan langsung dikoreksi. Oh maaf, jalan mana kok keliru, janda mana gitu ya. Begitu selesai kebaktian, ada beberapa janda, mungkin ada 5-8 janda tunggu di teras gereja. Lalu berkata, Pak Gembala kok tega-teganya ngomongin kami para janda. Maaf, namanya keseleo lidah bisa saja terjadi kan ya. Bisa loh orang khotbah saking semangatnya itu kadang-kadang bisa keliru. Saudara-saudara bertobatlah. Sebab kalau kamu tidak bertobat kamu mati masuk neraka. Di sana terdapat ratap tangis, gertak dan gigi. Loh, padahal benar gertak gigi. Tapi dibuat gertak dan gigi. Loh, itu sudah lain artinya kan. Berarti di neraka banyak giginya gitu ya. Nah orang bisa keseleo ya. Bisa. Nah waduh sudah diomongin macam-macam. Belum lagi saudaraku. Saudara berapa banyak saudara punya pengalaman. Teman dekat saudara menusuk saudara dari belakang. Ayo, banyak cerita-cerita seperti itu. Pak saya nggak sangka itu teman saya Pak, dia makan uang saya. Banyak cerita-cerita seperti itu kan. Aduh saudaraku, belum lagi saudaraku kami berdua ini kan 30 tahun melayani keluarga-keluarga. Belum lagi ketemu ibu-ibu yang berkata saya nggak sangka suami saya Pak. Aduh dulu kalau saya pelayan-pelayan gitu. Kenapa, ada apa Bu? Pak saya konseling suami saya berselingkuh. Aduh paling tidak enak, sedih saya. Ikut sedih gitu loh. Selingkuh sama siapa? Sama pegawainya sendiri Pak. Aduh pilu sekali. Sekarang zaman lebih maju malah gini. Pak Roni atau akan nangis juga. Kenapa suami saya berselingkuh? Loh sama sekretaris kah? Sama pegawai? Bukan, sama teman laki-lakinya. Aneh sekarang zamannya Dian ini sekarang soalnya itu yang terjadi. Nah banyak pergumulan terjadi kan. Tapi kalau kamu punya pengharapan. Yesus kau yang ku andalkan. Ada goncangan kehidupan. Iringi ayo. Yesus kau satu yang ku andalkan. Aduh. Kadang-kadang kita difitnah teman-teman kita sendiri, betul? Aduh difitnah gak enak. Aduh dituduh macam-macam. Kadang-kadang kita capek. Aduh, aku mau jalan sama Tuhan atau enggak ya. Tapi kalau ada di antara saudara yang hari-hari letih. Saudara merasa difitnah orang, disalah mengerti. Jangan putus asa, bangkit, jalan terus. Waduh badai hidup datang. Ternyata suamimu macam-macam saudaraku. Suami kita menyalahkan kita, suami tidak bisa ngerti tentang kita. Aduhku seringkali Anda bangun tidur jam 2 dini hari, suamimu ngorok, krak. Kamu cuma bisa berlutut di tempat tidur, kamu berkata, Tuhan siapa dia Tuhan. Aku gak mampu, gak kuat lagi. Saya mau bilang kalau ada posisi seperti itu, kuatkan, teguhkan hatimu, kamu tidak sendirian. Yesus tetap jangkar pengharapan, pegang pengharapan itu. Dia tunggu di depan di sana. Bangkit, kuatkan, teguhkan hati saudara. So, punya guncangan apapun. Aduh badai hidup. Tidak apa-apa. Tetap. Anak sekolah minggu ada lagu berkata. Kak, kalau iblis berseru. Maju saja. Katanya jangan maju. Maju saja. Percaya dia beri menang. Oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia,
maju saja. Amin. Dapat tantangan apapun, disalah mengerti. Oh, gak apa-apa. Percobaan-percobaan yang aku alami tidak akan melebihi kekuatanku. Tuhan pasti berikan kekuatan. Aku berharap pada Tuhan, lanjutkan perjalanan imanmu. Goncangan boleh datang terus. Dan Tuhan Yesus pasti menantikan depan kita. Tangan Tuhan Yesus gimana? Terbuka bagi setiap kita. Oh, so sweet. So sweet. Amin. Amin. Apa pergumulan kita sekarang? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Beberapa kita mungkin sudah berputus asa. Pak, saya sudah berdoa sekian lama. Tapi kok saya tidak melihat ada jawaban. Saya mau berkata, bertekunlah terus dalam doa. Amin. Jangan kita bimbang, percaya saja. Amin. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Ibu-ibu, Anda tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Pencobaan yang kamu alami telah semua dialami oleh Tuhan. Waktu Tuhan berkata, akulah gembala bagi domba-dombaku. Orang Israel itu punya dua jenis kandang. Kandang pertama dekat rumah. Ya, jadi terlindungi semuanya. Tapi ada kandang jenis yang kedua. Waktu bawa domba mencari padang gurun, padang rumput. Dan di situ bangun kandang yang sifatnya sementara. Tidak ada pintunya. Yesus berkata, akulah pintu bagi domba-dombaku. Artinya apa? Dia yang jagain di depan pintu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa sampai ke domba-domba kalau tidak melewati Yesus. Betul tidak? Benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu tanpa melalui Yesus Kristus. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kuatkan, teguhkan hati. Pegang pengharapanmu. Dan di depan sana ada masa depan yang gilang gemilang. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Yang percaya berkata, amin. Dia mengerti. Kita bangkit berdiri. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Oh, dia mengerti. Dia peduli persoalan alami. Oh. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dalam 1 Yohanes 3:3 berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Orang yang punya pengharapan dalam Kristus tidak akan hidupnya sembarangan lagi. Justru menyucikan diri. Bukankah kita berkata kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang yang bisa melihat Tuhan. Pegang pengharapan. Kalau kita berharap sama Tuhan, itu akan menolong kita untuk menyucikan diri, tidak mau macam-macam. Karena kita percaya janji Tuhan pasti akan terwujud. Saya tergerak mau berdoa pada siang hari ini. Adakah ibu-ibu yang datang, Anda sedang dalam kondisi yang berat sekali. Anda seperti mau hilang harapan. Maka firman Tuhan datang hari ini kepada dirimu. Anda merasakan apakah ini bisa terjadi? Apakah ini bisa terjawab? Apa doa saya memungkinkan? Apa pengharapan saya bisa tercapai? Saya tidak tahu harus bagaimana Pak Pendeta. Doakan saya Pak. Saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak kuat. Saya dengan senang hati, dengan isi saya akan mendoakan. Berapa banyak di antara saudara mau didoakan secara khusus? Boleh angkat tangan. Ada yang mau didoakan secara khusus? Jangan malu, jangan malu. Ayo. Angkat tangan kanan. Puji Tuhan. Terus ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan gengsi. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya minta yang mau didoakan khusus boleh maju ke depan sebentar. Secara cepat. Saya akan berdoakan secara langsung. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
Indonesia. Apapun pergumulan, saya rindu. Saya akan berdoa buat ibu-ibu yang datang. Mungkin Anda berpikir seperti jalan sudah tertutup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan. Manusia boleh berkata rasanya sulit. Jalan seperti buntu. Tuhan berkuasa membuat jalan yang baru, bukan? Hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu memuji. Mari angkat tanganmu, katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya oh mulutku, oh masanda barala baturia hambalaka. Kau menjamah setiap orang ini ya Bapa, dengan tangan kuasamu, tangan kemurahanmu dinyatakan pada siang ini. Biarlah kekuatan baru, pengharapan baru datang atas setiap mereka. Kepadamu ya sekali lagi mulutku iralah basyana. Mari angkat tangan. Kinama Shandabat, Tuhan aku berdoa melepakkan tanganku atasnya. Kau jamah Tuhan. Roh Kudus silahkan. Kuatkan, teguhkan hati. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Aku lepaskan berkat Tuhan. Bangkitlah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sadarlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Namaku Immanuel, aku menyertai, aku ada di dalammu, akulah kekuatanmu. Terimalah kekuatan baru. Kiralah basyanda batakaralah, lepaskan berkat Tuhan. Kekuatanmu mengalir dalam kehidupannya, karuniakan untuk menikmati masa tuanya di dalam pengharapan akan engkau. Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan berkat atas hambamu. Ora basanda batakaralaba. Oh biarlah hati dan mulutnya terus memuji Engkau, meyakini semua awan gelap akan tersingkirkan dan langit akan dibukakan bagimu dalam nama Yesus. Kiralah basanda batakaralaba. Tuhan akan menambahkan pengertian demi pengertian, hikmat demi hikmat yang ada. Sehingga kamu boleh berkata yang benar, kamu boleh meluruskan sesuatu yang telah bengkok selama ini. Karena kebenaran Tuhan memerintah atas kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa engkau dari kasih karunia kepada kasih karunia. Bukan cuma kasih karunia keselamatan, tapi kasih karunia untuk teguh berdiri, kasih karunia untuk melayani, kasih karunia untuk memuji. Bahkan sufficient grace, kasih karunia yang cukup. Cukup kata Tuhan kasih karuniaku bagimu. Dalam nama Yesus, kiralah basyanda batakaralaba. Terima kasih ya Tuhan. Ada terang harapan baru datang sejak saat ini. Yang lama telah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang saat ini. Kira basanda batakaralaba. Berkati Tuhan kehidupannya. Terima kasih, biarlah rohnya terus menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mendengar jeritan hati yang paling dalam dari hamba-Mu.
Dan di dalam nama Yesus tidak ada satu yang tersembunyi. Tuhan berkata, aku mendengar doa-doamu. Aku melihat air matamu. Akulah Tuhan sumber kebahagiaanmu. Akulah Tuhan sumber sukacitamu. Mengalir atasmu kekuatan baru saat ini di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai saat ini perjalananmu akan menempuh perjalanan yang baru. From faith to faith, dari iman kepada iman. Dan apa yang kamu imani, kamu percayai. Percayalah, Tuhan berkuasa untuk menjawabnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Beralih langkah dari kebingungan kepada ketenangannya luar biasa. Oh Tuhan, lepaskan dari segala bentuk kebingungan yang tidak dimengerti saat ini. Karuniakan hikmat pengertian. Di dalam nama Yesus, biarlah hamba-Mu boleh menari, melompat bersukacita. Melihat pertolongan-Mu nyata dalam kehidupannya dan akan bersaksi kemana-mana. Tuhan hidup. Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, terima kekuatan baru. Selalu ada harapan. Lazarus mati 4 hari bisa bangkit. Selalu ada harapan. Rima sando kabara labata kara labadaba. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Adalah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebab Tuhan sudah dekat. Dalam nama Yesus, sudah dekat dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang menampung air matamu di dalam kirbat-kirbatnya. Oh Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat terajani. Kamu adalah bangsa yang kudus. Kamu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Terimalah kekuatan baru saat ini. Biarlah engkau menari-nari dan melihat perbuatan tangannya yang ajaib. Sebab apa yang selama ini tidak timbul dalam hatimu, Tuhan berkuasa untuk memberikan apa yang belum pernah muncul di dalam pikiranmu, yang belum timbul di dalam hatimu dan belum kamu lihat. Semua telah disediakan dalam nama Yesus. Akan ada langkah iman demi langkah iman. Bahkan ada lompatan-lompatan iman. Kamu sudah berdoa selama ini, tapi Tuhan akan menunjukkan ada progres yang kuat. Sehingga akan ada lompatan iman dan kamu akan bersukaria, beria-ria. Bahwa apa yang telah kau tabur itu akan kau tuai dengan berlimpah-limpah. Tuhan, aku meletakkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Dan ketahuilah bahwa langkah kakimu harus berjalan lurus dalam nama Yesus. Aku berdoa biar kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu dalam nama Yesus. Masa depanmu gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku lepaskan berkat atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu akan bersehati, anak-anak-Mu akan bersatu hati untuk bersama-sama berjalan pada tujuan yang sempurna, yaitu keserupaan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Tuhan, penghiburan-Mu turun atasnya saat ini. Yang sebelumnya tidak mengerti, Kau buat mengerti. Karena janji-Mu itu pasti dalam kehidupannya. Kuatkan teguhkan hati hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat atasnya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri, katakan, penghormatan kepadamu. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat
Sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran kuasa kerajaan Allah menyertaimu mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Pengharapanmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa kembali bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.